Apa yang membuat wajah lu begitu segar? Kemoterapi itu diapain sih? Apa yang lu rasakan ketika rambut lu pada berjatuhan itu? Psikologisnya? Wis mati enak ini kira. Oh, gue matinya bukan cancer. Matinya gempa. Lagi ada satu peristiwa yang menurut gue spiritual ya. Tuhan, lu di mana sih gitu? Selama menjalani pengobatan itu ada lo momen menangis nggak? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman Arasu TV. Saat ini gue lagi bersama Soleh Solihun, salah satu pewawancara Pewawancara ya bebas lah mau host apa istilahnya apa? pewawancara aja lah. Pewawancara terbaik Indonesia versi Helmi Yahya. Belum tahu kalau versi Coach Justin ya. Jadi siang ini lah ya gue mau minta tolong. Begitu banyak orang pengen tahu tentang proses perjalanan sakit dan kesembuhan gue. Gue belum pernah cerita gue waktu itu sebatas sampai gue operasi waktu yang di Dedi dan di channel gue. Dan rasanya gue harus menceritakannya bukan untuk apa-apa, tapi memang banyak yang meminta karena yang seperti gue dan butuh semangat itu juga banyak. Motivasi utamanya itu. Dan rasanya gue bukan jago monolog yang dia bisa menceritakan dengan urut, ya kan, dan menarik. Kalaupun sama lu kan meskipun nggak urut tapi mungkin bisa menarik. Mudah-mudahan. Jadi untuk kali ini gue undang Soleh untuk membedah, mewakili keingintahuan teman-teman, keingintahuan masyarakat, keingintahuan ya siapapun tentang apa sih yang gue alami dalam September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April ya 8 bulan ini gitu. Karena operasi yang di bulan Agustus itu sudah gue ceritakan. Gitu. Tapi sebelum kita bicara soal sakit segala macam, lu seger banget loh. Bukan, pembukaannya aja udah enak banget ya game ya. Beda ya game ya. Kayak ilmunya tinggi. Terima kasih. Iya bener ya Gen. Apa yang membuat wajah lu begitu segar? Bener ya Le? Iya. Di Instagram apa karena gel ini? Ini seumur hidup lo. Seumur hidup adalah pakai gel, wax. Enggak, bukan soal rambut. Iya. Wajah ya. Iya, gue di foto pun gue seger banget pas datang. Oh iya. Apa penyebabnya? Satu mungkin ya sudah sembuh. Satu yang utama sudah sembuh ya. 8 bulan penuh penderitaan itu kan ketika terlepas dari penderitaan kan pasti wajah kembali cerah. Terus mungkin juga kan gue sudah tidak melakukan hal-hal yang dulu dianggap mengganggu kesegaran dan kefreshan seseorang serta kesehatan. Misal ya, ini bukan judgement ya. Yeah. Makanya gue pilih kata-katanya hati-hati. Mungkin seperti merokok, kemudian meminum kopi banyak sehingga tidak bisa tidur dan tidak minum alkohol. Gue juga mungkin makanan sehat yang udah gue jalani selama 3 bulan ini, makanan sehat. Terus juga tidak bekerja sekian lama, Reh. Enggak, orang kalau nggak kerja stres sih. Oh iya benar juga. Iya. Nah, definisikan makanan sehat. Tanpa penyedap rasa. Ya, tanpa MSG. Sehat itu dalam arti terus kemudian bahannya terpilih. Memasaknya seminim mungkin. Tidak adalah yang namanya itu deep fried. Kalaupun goreng itu hanya tumis. Semuanya steam saja gitu. Dengan bumbu yang sangat minimalis. Mentok-mentok ya garam sedikit dan bawang bombay yang sejenis-jenis gitu. Jadi makan bersih gitu, Kalau dari wajah kan terlihat segar. Apakah lu merasa lu stamina paling sehat selama hidup lu beberapa tahun terakhir? Belum. Sekarang stamina gue belum balik. Jujur aja belum balik. Nah, belum balik dan masih ada beberapa rasa sakit yang gue rasakan gitu. Dari sisa obat dari pinggul ke ujung kaki. Nah, ini pecah lagi nih. Tuh, kuku. Iya, ini pecah nih tuh. Ini masih sakit. Sendi-sendi katanya neuropati, sisa-sisa kemo. Terus kemudian juga
Kalau ambil nafas, dada gue juga masih sakit. Kenapa itu? Muscle pain ya, kaku sekian lama tidak bergerak, tidak bergerak. Jadi gue rajin latihan. Tapi kalau merasakan kesegaran, iya. Terus suara lebih tinggi kayaknya iya. Karena tidak kemasukan benda-benda ya. Kemarin lebih enteng lah nyanyi sama Dewa. Lebih enteng. Terus tuning juga udah balik lagi normal. Nggak turun setengah. Dulu ya turun setengah lah. Kalau dulu kalau padet kan turun setengah kita. Oh ya, ini mungkin karena berapa bulan nggak nyanyi jadi akhirnya ya 9 bulan. Panjang gue nggak nyanyi lah. Iya. Udah pandemi kan udah jarang nyanyi juga. Iya. Terus nggak kena asap ya, nggak kena minuman. Terus nggak kena es juga, tidak pernah minum es lagi gitu. Berarti sebagai seorang penyanyi kualitas Ari Lasso sekarang lebih baik dibandingkan sebelum pandemi? Saya rasa begitu. Gue rasa begitu ya. Cuman memang sekarang manggung dibatasi seminggu maksimal 1 kali dan masih 6 lagu dulu. Oh gitu? Pelan-pelan lah. Kita melangkah kan namanya kita melangkah pelan-pelan dulu. Nggak kaget. Toh tidak ada yang dikejar. Yang dikejar utama kan kesehatan sudah di dalam genggaman. Itu dulu deh, jangan sampai lepas lagi gitu. Jadi 6 lagu maksimal? Iya. Tapi Dewa kemarin ya 7 ya. Ya 7 ya. Beda selagu lah. Iya. Dan itu pun yang 2 lagu bareng-bareng. Oh, dibantu. Iya. Apa rasanya manggung lagi? Amazing ya. Karena kok ya lagi-lagi ya rasa syukur ya. Kemarin kemunculan pertama gua itu adalah di sebuah acara yang menjadi pusat perhatian masyarakat seluruh Indonesia gitu. Kalau kemunculan gua kembali itu di sebuah kafe kecil gitu ya. Ya tidak epic ya gitu ya. Bener dong lah ya. Ini gue bersyukur banget tuh. Dan gue tahu bahwa acara itu luar biasa besar dari anak gue. Wah, gila papa main di festival ini ya. Bareng Red Velvet. Gue kira Red Velvet kue gitu kan. Disuguhin Red Velvet gue kira. Gue kira launching kue Red Velvet gitu kan. Wah, hati-hati lu pan diserang K-popers nanti. Lu kan memang nggak tahu beda dengan menghina kan beda. Iya. Oh iya ya. Ternyata acara itu sedemikian besar, festival besar pertama ya. Iya. Diliput TV dan terus kok ya gue trending di Twitter gitu dari jam 7 malam sampai setengah 1 malam tuh trending gue nomor 1 tuh. Itu job pertama lu? Pertama gue. Setelah sembuh dari sakit? Yes. Pertama gue. Dan gue katanya tampil bagus, terus gue juga tampil dengan rambut baru yang bukan untuk gaya-gayaan ya, karena memang terpaksa. Emang abis rambutnya, emang kemarin abis. Iya, memang kemarin gundul, tapi bersyukur tumbuh lebih lebat. Masa? Iya, lebat. Ini kan udah agak maju nih. Kemarin kan udah lebat. Sekarang tumbuhnya lebat dan bagus gitulah rambutnya. Tapi tetap gue potong terus lah. Karena? Ya ibaratnya kemarin rambut yang belum sehat kan. Oh. Masih gampang copot gitu. Jadi ini udah sejak kemo tumbuh, bulan Januari dia tumbuh ya rambut. Udah 3 kali gue potong. Jadi buat ngabisin dulu rambut-rambut. Betul. Rambut kotornya kasar. Rambut yang lamanya, benar. Kalau jadi kan banyak orang yang belum tahu kemoterapi itu diapain sih? Bener. Kayak ternyata banyak teman-teman yang belum tahu. Iya. Dipikir disinar, diapakan. Nah, kalau sinar itu terapi radiasi. Bukan kemoterapi? Bukan. Untuk kanker gua itu tidak bisa dilakukan radiasi, terapi radiasi karena sistem darah kanker gua. Terapi radiasi itu biasanya dilakukan untuk kanker payudara yang ada bendanya di luar, dipotong. Oh, misalnya ada di sini benjolan, tangan, di laser supaya hilang si kankernya. Bukan laser ya, terapi radiasi itu entah apa ya, cahayanya dipanasin. Apa. Iya, terapi radiasi. Bentar kok, cuma sekian menit saja. Nanti hancur. Setelah kemo dulu. Tahapannya. Nah, gue hanya melalui kemo. Kemo itu sebenarnya kemoterapi itu adalah sistem pengobatan obat saja yang dimasukkan lewat pembuluh darah kita seperti infus. Nah, lewat sini, ini. Apa ini namanya? Dada atau apa sih? Ini ya. Ini yang benjolan lu itu bekas ya, ini dipasang namanya chemoport. Jadi kita tidak lagi ditusuk lewat pembuluh, tapi langsung ditusuk di sini. Jarumnya segede apa? Paku payung. Jadi kalau dimasukin tuh keras gitu rasanya. Sakit tuh. Dikasih ini dulu, dikasih apa? Salep anti rasa sakit.
yang tidak mengurangi sakitnya. Iya dong, tetap aja. Ditusuk paku payung tuh, Iya. mau diolesin apapun Iya, nggak bisa. ya, tapi kadang-kadang, Mas, diolesin itu kan 1 jam nunggu Oh, nunggu supaya obatnya bereaksi. kerja. Nah, yang bikin kebas itu loh. Iya, apa sih? baal apa gitu. Baal itu apa namanya? Tisu. Bukan, itu mah itu kan wet kamu. tisu. Ini loh, apalah istilahnya. Iya, pokoknya Tapi diolesin kadang- dulu sejam. Kadang-kadang kalau gue udah saking kesakitan gitu datang, udah nggak usah pakai itu, langsung aja. Karena lu pengen buru-buru di kemo. Nah, bukan, ya buru-buru diobatin kalau lagi sakit. Iya. Nah, kemo sendiri untuk sakit gue yang di LBCL, kita kembali ke kemo tadi ya. Di LBCL non-Hodgkin's lymphoma cancer, nama cancer gue itu lymphoma itu kelenjar getah bening. Cancer kelenjar getah bening, jenis cancernya di LBCL non-Hodgkin's cancer. Apa tuh di LCBL tuh? Diffuse large apa lymphoma di Intinya apa bahasa Indonesianya? ya cancer yang gitu, diffuse large apa lymphoma gitulah pokoknya di LBCL. Di LBCL. B-cell cancer non-Hodgkin jenisnya. Yang kebetulan juga itu termasuk salah satu jenis cancer yang mudah dikendalikan. Oh, bukan yang ganas. Bukan. Oh, semua cancer ganas. Semua cancer ganas. Nah, tumor itu cancer adalah tumor ganas. Oh. Nah, jenis gua ini termasuk mudah dikendalikan. Vivian Campbell, gitarisnya Def Leppard, itu survivor di LBCL lymphoma. Oh. 80-90% orang sembuh tanpa kambuh. Dengan melalui kemo. Nah, kemonya ini obat saja lah. Dari sini. Dari infus. Gua 5 jenis obat. Archop namanya. Terapinya Archop. Jadi ke Singapura tanya lewat Zoom. Yang satu sekali Zoom 15 menit ya $300 ya. Gitu. Mahal, ya. Mahal juga ya. Ya, mahal. Untuk Zoom aja ya. Cuma gitu. nanya doang. Nanya harus doang. diapain? Harus diapain. $300. 2 kali. 2 dokter $600. berbeda. Merasa yakin bahwa dan waktu itu lagi lockdown Singapura. Oh, makanya lu nggak bisa ke sana. Dan ketika yakin bahwa pengobatannya sama, sudah 18 tahun, udah lebih dari 10 tahun, cara pengobatannya sama, ya udah gue di Indonesia aja. Oh, dokter di Indonesia pun bisa gitu. Obatnya di seluruh dunia sama. Ya dokternya bisa, dokternya hanya tinggal menghitung berat badan, berapa dosis yang tepat gitu-gitu, racikannya gitu. Archop ya, rituximab, C-nya apa, H-nya apa, O-nya apa, P-nya apa. Obatnya ada 5. Banyak. Jadi gue sekali kemo itu, sekali masuk pertama misalkan jam 6 sore. Itu selesai jam 4 pagi. Semua obat itu baru selesai Jam 4 pagi. Iya. Nah yang membuat gue parno saat kemo itu, kenapa setiap pengkemo itu, para suster itu memakai baju bukan sekedar hazmat, tapi baju pelindung yang anti biohazard. Dan yang pakai gitu helm-helm gitu. helm dan baju pelapis. Iya, bukan kayak APD biasa. Bukan, baju pelapis biohazard. Iya, ya yang kayak di Itu yang lab-lab kimia apa gitu. Iya, yang biohazard yang tebel. Iya. Terus kepalanya juga ditutup pakai begini. Dan istri gue juga harus keluar. Selama Proses kemo itu. bukan pencoblosan. Takut pecah segala macam. Dan kencing gue segala macam itu harus disiram 3-4 kali. Dan disiram dicampur dengan obat tertentu, obat anti apa? Bukan antiseptik apa sih? Iya, yang Iya. Porsek Jadi dan kalau- iya. segala macamnya itu loh. sampai kencingnya pun dianggap. Iya, jadi gue ini obat apa gitu kan. Nah, jadi memang ternyata obat itu intinya kemoterapi itu adalah, kalau salah silahkan diralat ya. Ini pengetahuan yang gue dapat sambil sakit dari dokter. Intinya adalah bahwa kemoterapi itu obat-obat tersebut membunuh sel-sel di dalam tubuh kita dengan duplikasi yang cepat. Semua sel yang berduplikasi dengan cepat dibunuh sama obat-obat Iya, itu. salah satu sel yang berduplikasi dengan cepat adalah sel Rambut. kanker. Oh, sel kanker. Ya, pastinya tujuan utamanya itu. Heeh. Sel mati. Tetapi di dalam tubuh kita kan ada sel-sel yang duplikasinya sangat cepat. Rambut, kuku, usus, salah satu. Itu tiga
3 bagian tubuh kita yang duplikasi selnya cepat, makanya kuku menghitam, patah-patah, rambut rontok gitu. Jadi kenapa orang-orang yang pengidap kanker itu botak-botak setelah kemo karena Sedang menjalani kemo. Iya, karena obatnya itu ya Iya, yang bikin copot aja lah. Copot aja gitu. Jadi berjatuhan ya gitu. berjatuhan, lu giniin, bro ya udah akhirnya kita gundulin. Karena kalau nunggu semuanya copot sendiri ya agak lama kan, ngeri kan, kayak orang sakit bolong-bolong. Iya. Malah takut sendiri kan. Jadi lu mendingan kan. dibotakin aja. Nah, begitu udah mulai brul, waktu gua kemo pertama udah foto pendek kayak lu gitu kan. Waktu kemo pertama. Menjelang kemo 2 udah di kasur udah mulai berjatuhan. Di kamar mandi juga udah mulai banyak. Ya udah akhirnya nih gundulin sama istri gua. Dibotakin ya supaya lebih enak. Yang nggak enaknya ternyata orang botak itu dingin banget. Jadi gue pakai ikat kepala terus kan. Itu bukan buat malu, bukan, terus terang. Dingin. Sekarang lu tahu Disupport rasanya oleh jadi Dedi. Kang Yuke. Tahu jadi Deddy Corbuzier atau Anji. Ya? Anji dan Dani ya. Makanya sering mereka marah-marah supaya mengimbangi panas ya. Supaya enggak. Kebetulan 3 orang itu kan marah-marah ya. Jadi ini kurang ajar nih. Baru sembuh ngomongin. Jadi dingin ya. Makanya mereka mungkin mengimbangi dengan marah-marah ya. biar panas. Apa yang lu rasakan ketika rambut lu pada berjatuhan itu? Psikologisnya Sudah tidak menjadi bahan pikiran. oh gitu. Ya karena ada hal yang lebih penting dan lebih berat lagi untuk dirasakan. Tapi yang bikin lu tetap semangat apa ketika dari awal tahu oh lu ada ini nih, kanker? Yang gue punya prinsip bahwa ini yang membuat gue semangat itu adalah ketika hasil tes kanker gue keluar, patologi anatominya keluar, dokternya langsung bilang, this is serius, tapi ini bisa dikendalikan, jenis kanker yang bisa dikendalikan. Dia bilang gitu. Jenis kanker yang agak paling mudah dikendalikan. Gitu. Jadi gue semangat. Terus digambarkan bahwa kemo ini begini begitu. Dan gue merasa bahwa gue pernah 8 kali rehab narkoba yang luar biasa berat, kelojotan di kasur gitu ya. Sakau-sakau ditahan. Ditahan, diikat gitu. Udah pernah lah ya difiksasi gitu. Bisa lah kemo. Nah, pasti ya cuma obat-obat juga gitu. Ya, obat dokter lagi kan. Iya. Yang gue pakai dulu kan obat non legal. Gitu. Iya, sebagai pemakai obat-obatan dulunya. Belasan tahun gitu kan. Ternyata tidak ada apa-apanya rasanya. Dibandingkan kemo. Rehab itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa. Lu guling-guling sakau itu masih bisa punya tenaga untuk berguling. Oh. Kalau ini Udah nggak ada tenaga. guling pun malas. Jadi cuma guling ke kiri, nonton Lapor Pak sama nonton YouTube lu. Jadi terima kasih loh Lapor Pak. Itu ternyata Lapor Pak ini salah satu Tontonan tiap program malam. yang bikin terhibur ya. Yang Terhibur bikin karena menghibur. garingnya ya. Nggak, waktu pertama tahu kanker dari Jadi waktu sudah dioperasi, malam itu langsung ditunjukkan sama istriku, nih Pak, kankernya, dan udah dibelah. Aku udah ngomong gini, kanker ya, gitu. Udah apal cirinya kan, sel kanker itu kan kayak brokoli gitu. Menyarankan juga untuk dikirim ke Singapura hasil itu, buat di cross check. di cross check karena di sana katanya dia ahli patologi di Indonesia, tapi bahkan memang diakui ada beberapa alat dan beberapa reagen atau apa yang kita tidak lengkap. Agar nanti pengobatannya lebih tajam lagi lah. Karena tahu detailnya ya. Betul, lebih tajam lagi. Dia bilang, punya uang 18 atau 25 juta nggak Mas? Untuk kirim tes ke Singapura. Ada. Tapi kalau hasilnya sama, jangan marah ya. Karena bukan berarti buang duit gitu. Ternyata sama Sama, aja. Gitu. hasilnya sama dan prosedur yang harus dijalani berobat sama. Jadi akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Berobat di Jakarta. Diputuskan berobat di Jakarta. Gitu. Selama kemoterapi itu sadar Sepenuhnya. perasaannya apa? Maksudnya ketika diinfus obat-obat ngalir itu? Tidak ada. Obat infus itu ketika infus pertama, ini kita cerita kemo 1 ya. Masuk, itu tidak ada yang kita rasakan. Sama seperti obat biasa. Setelah kira-kira, misalkan selesai subuh nih ya,
siangnya besoknya masih bisa makan. 12 jam biasanya. Udah mulai merasuk ke dalam tubuh ya. Si obat-obatan Obat itu ya. Rasanya gini ya, cara paling jelas, paling mudah menjelaskan itu, tubuh memang seperti diracun. Jadi tubuh ini mual, kehilangan selera makan sudah pasti, pusing, lemes, serba salah. Karena kayak diracun gitu ya, badan tidak berada pada form kesehatannya gitu. Dan itu bikin drop. Itu minggu 1 tuh, Pak Soleh. Pak Soleh. Pak Soleh. Sol Saleh. Idola gue tuh sama Bagio dulu. Minggu pertama itu beratnya itu. Tidak bisa makan. Lupa cara ngunyah dan nelan terus terang. Nggak tahu aja itu. Ya, aduh gimana sih. Kadang-kadang sehari cuma bisa makan telur dadar gitu ya. Dengan kecap. Dengan nasi 2 sendok. Dan itu pun harus dipaksa gitu. Makanya aku salut dengan teman-teman yang bisa melalui kemo dengan kuat, tegar, dan hebat gitu. Gua termasuk tidak terlalu kuat ya badan gue gitu ternyata. Atau memang obatnya memang begitu, nggak tahu ya. Terus minggu kedua yang paling mengerikan sebenarnya. Kenapa? Dimana leukosit kita turun. Leukosit itu nilai normalnya kalau tidak salah 4-10. Itu gue pernah mencapai 0,6. Dimana sudah mendekati ICU, ruang isolasi. Dimana infeksi sekecil apapun bisa berakibat maut. Itu karena limpa itu kan sistem imunitas. Itu sebenarnya yang menakutkan dari minggu kedua. Minggu ketiganya rada enak badan. Baru rada enak 3 hari, 4 hari makan, sudah harus kemo kedua. Begitu. Dari kondisi tubuh makin turun, dan kemudian yang tidak disangka-sangka adalah ternyata usus gue ini tidak kuat. Karena menerima obat. Usus gue tidak kuat. Ketika kemonya sudah selesai, yang masih tersisa adalah 2 bulan perawatan usus sampai bulan Maret. Kemo itu selesai bulan Desember gue sudah. Oh, udah dari tahun lalu. Jadi kemarin dirawat gara-gara usus. Yang bikin berat badan gue sampai 54 drop itu usus. Hancur atau gimana? Aduh, bahasanya lu hancur. Ya, kan gue nanya, kenapa? Tidak bekerja. Usus itu kan gini-gini, apa Ya, sih? gerak peristaltik. Peristaltik Iya. ya, kalau kata pelajaran dulu. Nah, gerak apa, peristaltik. makanan gerak peristaltik gitu. Jadi dia tidak bergerak. Tidak bergerak. Karena jadi gini ya, ini kronologis gue selesai kemo. Di masa akhir kemo gue kena usus. Itu masa terberat gue tuh. Ulang tahun gue lah. Ingat banget ya game ya. 8 Januari sampai dengan tanggal 19 Januari. 11 hari gue lalui dengan muntah. Tidak bisa kentut. Dan muntah yang bener-bener air hitam berbau got yang gue tidak tahu itu dari mana, yang setiap gue muntah semburannya itu mengingatkan gue pada exorcism, film-film exorcism. Ada yang, iblis masuk. Yang gue bingung itu dari mana cairannya, karena gue udah nggak makan, nggak apa sama sekali. Selama belasan hari itu tidak bisa makan apapun, hanya infus. Ya obat berarti. Obat apa? Ya mungkin kalau nggak dari dalam usus lu kotor kali. Betul, ternyata di dalam tubuh kita ini terdapat cairan luar biasa banyak. Gitu. Jadi usus atas dan usus sistem pencernaan atas dan sistem pencernaan bawah gue itu nggak connect lah. Karena gerak peristaltik tadi tidak berjalan. Lu kebayang nggak kentut sehari aja nggak enak kan? Iya. Leh. Lu nggak kentut berapa hari? Wah. Rasanya Pak Soleh itu kalau udah datang sakitnya sebelum muntah kan sakit dulu kan, diperes dulu perut ya. Itu tuh keringet sejagung-jagung tuh. Oh, ini udah mau datang nih hantunya. Ya apa? Nah di situ sempat tercetus tuh kata kakak gue di subuh-subuh lah gue muntah di jam 2 gitu. Katanya gue tuh sempat ngomong gini. Sambil gue nengok ke kiri habis muntah, gue muntah udah mandiri, udah nggak diapa-apain, gue udah muntah. Karena duduk pun udah tidak bisa, jadi muntah sambil tidur aja. Ember gitu juga, siap plastik ya. Plastik. Gitu. Gue sempet katanya ngomong,
Lebih baik gue mati gitu. Bahasa Jawa tapi. Wis mati enak ini kira gitu. Kakak gue katanya nepok. Apa aja ini? Terus gue sadar, iya sih ini jauh dari nyawa sih gitu. Dan di masa terberat itu juga ada satu kejadian aneh, ingat nggak? Gempa yang mengguncang Jakarta besar sekali di bulan Januari. Iya. Ingat ya? Iya. Itu gue sedang berada di lantai 35 MRCC Siloam. Tinggi sekali kan gedung itu. Lantai 35. Dan gedung itu kan slim. Iya. Kan gedung MRCC. Jadi goyangnya kan gini. Gue itu lah duduk gini di kasur gini. Oh, gue matinya bukan cancer. Matinya gempa. Matinya gedung jatuh. Gedung rubuh gue. Terus gini. Tapi nggak ada gedung rubuh kalau kisah-kisah di dalam gempa di Jakarta ini. Nggak jadi mati ini. Gedung-gedungnya udah tahan gempa kan. Bukan, gempanya tidak cukup besar. Kalau di Jakarta ini kan relatif aman memang ya gempa. Tapi parah. Begini-gini. Oh, lu tuh malah udah siap ya? Ya udah siap. Ini saatnya lah. Gue udah siap. Dia gue nggak ngomong tapi. Iya, karena kan mau turun juga nggak bisa ya. Lantai 35 udah dibilang, Mas Ari bisa jalan. Ya ngomong apa lagi? Masa ngomong nggak bisa gitu kan? Ya nggak mungkin kan. Bisa gitu. Ya udah nanti kakaknya bawa ininya, bawa apanya? Infusnya Mas Ari jalan ya. Satunya lagi nuntun, kebetulan dijaga 2 ponakan sama kakak gua. Oke. Tapi gua duduk kayak doain. Oh ini ya berakhirnya ya. Bukan cancer, tapi gedung runtuh karena gempa. Itu bener lah. udah ikhlas ya itu tuh. Ikhlas udah. Ya udahlah ini karena sedang puncak sakit penderitaan. Oh, jadi mendingan gua sekarang aja kasar kan. Kecuali kalau pas sehat, ayo turun gitu. Iya. Ini gua udah duduk aja udah. Ini saatnya nih kayaknya ini gitu kan. Ternyata enggak juga. Terus sama satu lagi ada satu peristiwa yang menurut gue spiritual ya. Gue itu 11 hari terberat gue itu, gue sempat ngomong gini, Tuhan lu di mana sih gitu? Ya kan yang terucap kita kan cuma Tuhan tolong, kasihani gue, cuman itu aja kan. Tuhan lu di mana sih gitu? Itu ada bukan audible voice ya, suara gitu dari dalam badan gitu. Itu kan, loh, yang merinding nih gue nih. Aku di sini sama kamu, aku di dalam kamu, menderita sama kamu. Kutak langsung. Ya, berarti masih jauh. Itu di minggu keberapa tuh ada? Udah kemo terakhir. Kemo terakhir dan usus sudah rusak. Muntah-muntah bukan karena kemo, muntah-muntah karena ususnya berhenti. Itu sembuh. Sebagai orang yang doyan makan, jajan sembrono di bulan Februari, jajan sembrono karena merasa sudah sembuh. Sop kambing anen, gorengan, dan yang lain-lain yang selama ini dirindukan. Seminggu saja di rumah, masuk rumah sakit lagi. Ususnya atau apanya? Ususnya berhenti lagi. Karena ternyata ususnya belum sepenuhnya sembuh. Karena analisanya adalah tubuh usus termasuk usus sedang mencapai keseimbangan baru. Bakteri-bakteri di dalamnya. Bakteri yang tidak sehat tadi itu. Ususnya bengkak. Infeksi berat. Infeksi berat itu 5 hari gue bener-bener muntah tanpa henti dengan rasa sakit yang lebih lagi. Plus trauma soalnya. Ya plus trauma. Iya. Sampai akhirnya hari trauma karena trauma yang tadi yang tadi itu yang tadi, termasuk yang gempa. Ini sampai kapan berakhirnya gitu. Akhirnya diputuskan dilakukan kolonoskopi. Dicolok dari pantat. Dan ternyata colok dari pantat itu gue baru tahu ternyata bukan cuma untuk meneliti tapi juga membersihkan saluran kan, ternyata semprot-semprot. Jadi terus bisa kentut lah. Setelah di kolonoskopi. Leganya dan yang lebih lega lagi apa katanya? Bersih. Ususnya? Bersih. Tapi memang merah semua. Karena bengkak. Dan infeksi usus gitu. Ya sejak itu tanya, dok ini gimana penyembuhannya? Dokternya simpel ngomongnya. Sabar.
Sabar tuh gimana? Makan bersih dulu ya, katanya gitu. Itu aja. Siap. Ya, Makanya sejak itu sampai sekarang sehat. Sehat. Itu 18 Maret gue terakhir sakit. 18. Jadi gue makan bersih total itu dari Maret lah sampai sekarang udah bulan Juni ya. Iya. Jadi bulan setiap Juni. mau makan lu ingat penderitaan kemarin. Jadi mendingan makan sehat aja. Sudah gue terima sekarang. Kemarin tuh nyolong-nyolong lah. Apa? Makan sehat datang. GoFood. Masih nyolong-nyolong, gue racik bareng gitu antara makanan GoFood dan makan sehat. Sok-sok biar Karena kan bosen ya. Iya, rasa kan. Sekarang gue udah accept ya, gue udah terima bahwa untuk sekian bulan ke depan ya gue harus makan bersih. Jadi rasa itu nomor 2, yang penting perut. fungsi, Dan lu lihat kan tadi gue makan tidak banyak, Iya. makanan gue bersih ya. Nggak digoreng, nggak apa. Tidak tampak bumbu-bumbuan gitu. Iya. Pokoknya nggak menarik lah gitu. Ya harus gue jalani. Berarti lu kemo tuh berapa kali? 6, tapi gue sanggup hanya 5 akhirnya. Boleh itu sembuh sampai 5. Sembuh. Karena memang teorinya gue masih sangat awal cancer gue, jadi sebenarnya di kemo kedua ketiga itu sebenarnya sudah lenyap. Karena belum ada persebaran sama sekali. Oh, karena lu terdeteksi awal ya? Sangat awal. Menurut dokter sangat awal. Dokter Singapura bahkan bilang dengan ukuran segala macam ini stadium 1B2 gitu. Bersyukur. Apalagi yang lu syukuri dalam hidup dari peristiwa kemarin tuh? Ya Tuhan masih ngasih kesempatan lah. Ya itu aja, bersyukur banget. Hidup ketiga kali yang lu bilang tadi ya? Iya, hidup ketiga kali lagi gitu. Jadi ada nasihat dari satu sahabat yang kembali berhubungan ketika gue mulai sehat ini gitu bilang. Ingat loh nyawa itu nggak bisa dibeli loh, dan cuman satu, kamu bukan kucing katanya. Ini terakhir ya, dia bilang. Harus sehat sampai selamanya, tinggalkan itu udah semua. Ya. Bang. Dan ternyata baru menyadari juga lah bahwa jaga kesehatan ya, itu dalam Pak artinya. Biasanya kan kita Iya, kayak jaga kesehatan ya, sehat-sehat ya, apa sehat-sehat gitu. biasa. Itu sebenarnya doa yang top itu, sehat-sehat ya. Gitu. Ya yang gue syukuri, gue diizinkan lagi melewati sebuah perjalanan yang luar biasa berat, yang mengajarkan gue banyak banget hal tentang penderitaan, tentang rasa cinta, tentang kepasrahan, tentang banyak hal. Itu gue diizinkan Tuhan mengalami selama September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 7 bulan gue diizinkan mengalami lagi penderitaan berat untuk kemudian tidak ditelantarkan, tapi diberi kesempatan sembuh lagi. Ada lagu Dewa kan, Hadapi Dengan Senyuman. Itu berguna Bukan itu, nggak? tapi bukan itu. Bukan itu lagu Dewa yang gue dengerin. Itu nggak ngaruh Hadapi Dengan Senyuman. Lu Nggak. tidak bisa menghadapi dengan senyuman. Ada lagu Dewa satu lagi Apa? yang gue dengerin setiap saat. Apa itu? Mungkin Dani GR, tapi dia udah tahu juga sih. Apa? Lagu satu. Lagu satu. Tentang Tuhan. Sebut namamu di setiap hembusan. Jadi kan gue nggak bisa doa setiap saat ya kadang-kadang kan gitu kan. Itu sama-sama satu lagu rohani, You Gonna Be Okay. Memang diciptakan khusus untuk penderita kanker ya gitu lagu itu. Lagu rohani itu menguatkan gitu. Itu You Gonna Be Okay sama lagu satu. Padahal bukan lu yang nyanyi. Iya bagus tapi Once di situ. Ya masalah kita lagi sakit kanker masih memasalahkan siapa yang nyanyi sih. Enggak maksud gue. Mau Once mau siapa kalau enak dan membawa gue lebih tenang ya udahlah ya. Masa gara-gara Once, aduh sayang Once nih. Gue nggak mau denger sebut namaku di setiap. Ya Once bagus banget Mas, terus gue nggak enak Once ya. Tapi kan misalkan lu ketika harusnya kan Gua forward ke Once. Hadapi dengan senyum kan lu kan Lebih Dani yang nyanyi lebih nggak enak. lu forward ke Once, lu bilang Wah, Cak, top banget. Malah Once nggak tahu, karena yang gue dengerin bukan versi rekaman. Versi demo mereka yang waktu di Australia.
Yang nyanyi Dani. Once. Oh, Once. Heeh. Cok nih tau banget, Once nggak sadar, nggak pernah lihat YouTube itu, man. Ini yang mana ya, Rik? Katanya. Loh, oh iya gitu. Iya. Jadi belum di mix. Oh, Belum di mix karena klipnya menakutkan gua terus terang. Klip lagu 1 itu agak menakutkan buat gua di kondisi gua sakit itu kan. karena ingat Tuhan ya apa segala Bukan macam. nih, karena kan itu kan apa ya? Surrealis ya. Iya. Surrealis yang gitu, wah. Agak takut gua nontonnya. Jadi yang gua tonton yang Dani bercanda sama Once, Yuke, itu di suasana studio itu yang lebih gue dengarkan. Meskipun yang nggak gue tonton sih. Didengarkan. Gue taruh aja gitu. Lu bilang sama Dani kapan? Gue bilang sama Dani ya, Dani tuh sebenarnya ngehe gitu ya, menghibur gue. Dia tuh teratur menghibur gue. Setiap minggu, setiap 2 minggu mengirim video-video tertentu yang tidak layak diungkapkan di sini gitu. Dia tuh. Iya loh. Buat menghibur. Iya. Dengan cara yang mungkin kurang normal ya. Tapi lu terhibur nggak? Enggak. Lu terhibur karena setidaknya ada niat. Iya. Nah, bukan sama videonya. aja. Kadang-kadang sih, kadang-kadang menghibur. Tapi lebih banyak Kak, apa sih? Apa sih? Kadang-kadang cuman tanpa gua buka cuman gua balas cowok gitu aja. Ya, kita kayaknya Tapi dia juga teman yang pertama mengunjungi, kedua lah ya. Andra pasti ya. Andra care, Andra udah pastilah Andra. Yang tidak disangka-sangka itu juga Piu. oh, Piu, Andre Taulani pasti ya. Piu itu juga kirim doa, menguatkan, dan beberapa teman artis cewek juga doa, bahkan mereka menawarkan diri menemani gua. Ariel Tatum ini, bapaknya kan sahabat gua. Itu unik, anak itu kan dia punya masalah dengan mental health ya, jadi tahu gitu. Jadi, Kak, kalau boleh aku temenin Kak Ari lagi sakit. Oh jangan dong, kondisi gue lagi buruk banget kan, nggak enak ditemenin orang yang. Gak apa Kak Ari, tidur aja, kita juga diem-dieman, nggak apa-apa kok. Ada saudara Kak Ari juga nggak apa-apa, aku cuma pengen besuk aja gitu. Ya next time deh, sometimes kan kita pengen istirahat. Bukan istirahat, sendiri itu lebih baik kadang-kadang. Iya. Ya. Sendiri lebih baik gitu, kita bisa merenung gitu. Cuman yang mengharukan, ada beberapa teman sahabat yang sangat memuji gua ketika melalui cobaan ini. Lu hebat ini. Gak ngerti gua, hebat gua di mana? Gua remuk juga gitu. Coba kan lu nggak bilang-bilang bahwa mungkin lu nggak remuk. drama mungkin ya. Iya. Mungkin di sosmed gua tidak tidak berkeluh kesah gitu Iya. mungkin. Tidak ada Mungkin. story-story kemo yang menyakitkan ini gitu. Enggak, mungkin enggak. Itu mungkin. Jadi malah menjadi inspirasi gitu. Jadi padahal yang mana yang hebat? Gua hancur kok. Tapi at least tuh yang lu posting itu yang positif, bro. Iya, sama 7 bulan kayak gue cuma posting 7 kali. Nggak berani posting bahwa aja gue hancur. Paling hancur di fase yang mana? Terakhir. Kemo kelima itu. Di ulang tahun gue itu. Dari 8 awal Januari sampai pertengahan Januari. Itu pas ulang tahun gue itu pas hancur-hancurnya. Itu pesan utama Tuhan tuh, di ulang tahun. Bayangin lah ya. Ulang tahun Ari Lasso di tahun 2021, COVID parah di rumah sakit. Ulang tahun Ari Lasso 17 Januari tahun 2022, cancer parah. Kemo. Jadi ya Tuhan udah cukup lah mengirimkan sinyal ya ke gue kayaknya ya. Cukup banget bahwa fase yang kemarin sudah gitu kayaknya. Tapi ada fase lu mempertanyakan keputusan Tuhan nggak? Enggak. Untungnya gue bukan tipe orang seperti itu. Oh, lu bukan yang kenapa Tuhan? Oh, enggak, jauh dari itu gue. Narkoba aja dulu gue tidak pernah menyalahkan siapapun. Tidak pernah menyalahkan orang tua, tidak pernah menyalahkan lingkungan yang mengasihi gue. Ya kenapa gue mau, cuman itu aja. Ya cancer, ya gue terima ya bahwa satu, kenapa gue terima? Di keluarga gue ada genetis. Nyokap, 2 kakak gue perempuan cancer. So resiko besar. Dan ketika itu terjadi pada gue ya, nggak ada lah sama sepersen pun kayak, Tuhan, gue ini kok lu giniin sih? Nggak ada ya. Langsung sama keluarga gue kumpulin, I had cancer, I need your support, gue akan hadapi ini. Udah gitu aja. Dan nggak sempat terpikir kematian apa segala macam itu? Tidak. Selain yang tadi gempa itu ya? Nggak, ya. Itu doang? Itu doang.
Momen gempa doang yang lu berpikir. Iya, momen gempa. Sama yang itu tadi yang muntah. Iya, di subuh-subuh itu yang kata kakak gua mimpi mungkin atau ngigo mungkin kayak yang bilang, "Lu Pak, mending mati aku rek gitu. Mending mati aku rek." Karena muntah sehari 20 kali itu bukan hal mudah loh, Iya. Ya kalau itu kan lu berpikir mending mati bukan karena wah gua bakal mati. Oh enggak. Jadi tidak pernah ada enggak. Enggak tahu kenapa ya. Ya mungkin informasi bahwa cancer ini termasuk cancer yang controllable itu juga pengaruh buat gua, jadi sehingga mempengaruhi mental gua. Tanpa mendahului Tuhan, tapi gue yakin bahwa gue rasanya bisa melewati ini. Gitu. Rasanya gue bisa melewati ini. Optimisme itu ada ya? Nah, teman-teman gue yang dokter banyak juga kebetulan. Lu pasti sembuh, gitu semua ngomong. Lu pasti bisa lewatin ini. Dan dokter di Singapura juga bilang gitu. Tapi kekuatan itu kan dokter ngomong apapun juga kalau mental kita serta keimanan kita terhadap Tuhan, bahwa usia itu yang menentukan Tuhan kan bisa bikin orang goyah ya lah gitu ya. Nah, itulah momen mungkin ketiga faktor itu, info dokter, semangat teman, info tentang cancer itu, dan keimanan gue terhadap Tuhan bahwa takdir itu terlepas dari segala penyakit. Kalau gue bilang, iya. Itu terlepas dari segala, orang tanpa penyakit juga bisa meninggal gitu. Jadi tidak pernah gue terpikir bahwa begitu cancer terus seperti bayangan lu mati nih gue gitu kan, maksudnya kan enggak. Keluarga menerimanya gimana waktu ada kabar pertama kali itu? Ya yang gue ini kan di dalam keluarga dianggap yang paling kuat meskipun anak paling kecil. Jadi ya setiap 3 hari sekali Zoom sama kakak-kakak, ampun akan gimana? Aman. Kemo 1 aman, kemo 2 aman, kemo 3 aman. Kemo ke-4 aman. Kemo ke-5 aman. Anak istri lu gimana menghadapi lu terdiagnosa itu? Anak-anak sekarang itu kadang-kadang terlalu banyak pengetahuan. Sehingga menganggap ini bukan cobaan fisik yang berat ya. Jadi anak gua menganggap ini dengan enteng aja gitu. Oh gitu. Menghadapi ini enteng aja anak-anak gua. Ya karena udah pengetahuannya luas mereka bahwa cancer ini tuh bisa mereka mungkin bisa search ya gitu bahwa kemo itu bisa menyembuhkan. Tapi mereka kan tidak tahu bahwa proses kemo itu luar biasa berat gitu kan. Iya. Ya istri ya tentunya nemenin, ditembantu dengan kakak cewek gua 2 ini yang luar biasa nih, 24 jam nungguin gua nih, Mbak Niken sama Mbak Hani. Dia tuh datang dari Surabaya lah ya. Kebetulan mereka dulu waktu cancer dua-duanya gua lah yang handle. Udah handle everything gitu. Datang dari Surabaya, begitu denger gua cancer dan kemo tuh datang lah mereka ke Jakarta ini. Untuk menjenguk Ari Lasso yang sakit, membawa tas kecil dan koper kecil untuk seminggu 2 minggu di rumah ini. Terus 7 bulan di sini nggak pulang, tanpa pulang. Karena kondisi lu yang ternyata berat gitu, berat. Pengobatannya itu. Dibanding pengalaman mereka sendiri kok ini kok berat banget. Oh, zaman mereka dulu tuh biasa aja biasa gitu. Aja. Ya muntah-muntah itu biasa, tapi tanpa komplikasi, tanpa ya kemo di rumah dihadapin ya. Kalau gue minggu kedua kan selalu masuk rumah sakit lah. Karena kan sistem darah. Gitu. Sistem darah gue demam tuh bisa 41 gitu lah. Bener-bener yang tiba-tiba menggigil yang tidak bisa begitu. Terus tiba-tiba gue turun dari tempat tidur. Jatuh. Tuh karena tulang-tulang gue bener-bener udah gak punya daya gitu ya. Itu gue alamin gitu. Bukan karena apa? Karena memang lemah. Karena leukosit segala macam itu melemahkan otot dan melemahkan sendi-sendi tulang gitu loh itu. Ya mereka nungguin nyiapin makanan gua, jam minum obat gua di list semua lah gitu di list. Jadi gua tidak perlu memikirkan lagi yang begitu-begitu. Malam-malam yang gua tidak bisa tidur, ya mereka nungguin. Kaki gua dipijitin, tubuh gua, badan gua diminyakin gitu. Minyakin, ditungguin, tidur. Mereka tidur di kursi. Ya, gue nggak bisa tidur, jadi ditungguin gitu. Selama menjalani pengobatan itu ada lo momen menangis nggak? Ada dong. Ada, Cuk. 2 kali gue nangis ya. Pas kapan? Pas ketika saat berat itu,
itu kakak gue dan istri gue bilang, ayo Pak, kamu bisa ya. Aku bisa ya. Iya, kamu bisa sembuh. Itu sempat hilang. Satu gue nangis, gue pelukan berempat lah sama kakak gue semua, gue nangis. Itu nangis lega ya. Nangis karena optimisme. Nangis optimisme dan apa iya bisa gitu. Oh, maksudnya bukan apa ya, gue bisa. Bu, ya cepetan penderitaannya gitu. Itu. Yuk, ayo udah. Karena mengeluarkan air mata dan nangis itu melegakan ya ternyata ya gitu kan. Ada rasa. Gue udah lama lah. Terakhir gue nangis, ayah gue meninggal 2017 ya. Sama satu lagi ketika terakhir kali yang Maret. Waktu dibawa ke rumah sakit lagi, gue bilang sama bini gue. Yang usus peristaltik. Pelajaran biologi. Iya. Gue bilang sama istriku bahwa aku capek. Itu gue keluar air mata. Aku capek. Ya bini gue, dia tahu percuma akan ngomong apapun ke gue gitu ya, mending ya udah hadepin aja gitu. Kalau kakak gue istilahnya gini, udahlah tidur aja, menanti hari berganti, menanti matahari terbit, di situ biasanya ada harapan baru, nanti kan lebih baik gitu. Jadi istrinya cuma nunggu hari berganti gitu. Ketika lu nangis, istri lu nggak ikut nangis? Nangisnya bukan yang geru-geru, mungkin keluar air mata ya kayaknya ya. Sedih melihat kakak gua gitu ya keluar air mata ya. Iya. Gua yang malah agak gerung-gerung. Terseduh-seduh lah mungkin. Gerung-gerung lah. Ya kan gua nanya. Ya. Terseduh-seduh. Ya kayak ya nangis lah kayak gitu ya sampai banyak ya. Karena begitu ada perasaan enak gue terusin gitu. Nangisnya gue terusin gitu loh. Gitu nangisnya gue terusin. Oh, ketika kakak gue pulang. Oh, setelah 7 bulan itu. Kakak gue pamit ya, gue mengucapkan terima kasih, gue peluk. Tapi bukan nangis, ya thank you gue keluar air mata, terima kasih. Gue keluar air mata 3 kali. Waktu bayar tagihan nangis nggak? Enggak. Asuransi? Enggak. Kan yang gue penasaran tuh, bayar pasti mahal. Ada yang bayarin sih. Ya banyak orang baik di hidup gue ini. Oh iya? Iya. Bukan asuransi, bukan tabungan? Asuransi ada. Asuransi itu asuransi yang selama ini memberatkan gue lah ibaratnya ya gitu. Iya, bayar premi. Bayar tahunnya itu mahal gitu ya. Ternyata keluar dia. Keluar. Tapi itu kan dijadikan tabungan. Ya itulah ya. Itu juga gue jadikan operasional kan. Sekali masuk rumah sakit itu kan mahal ya. Iya. Mahal sekali kemo tuh nggak kurang dari 60 dah. Belum yang gue nginep di rumah sakitnya kan ratus atau gitu. Ya ada seorang sahabat yang tiba-tiba, Mas habis berapa Mas selama rumah sakitnya? Operasi tuh udah di-handle langsung operasi. Sama sahabat itu? Iya, dibayarin langsung. Tap semuanya sampai ke koma-komanya. Jadi gue tiba-tiba udah ada orangnya dia yang di kasir gitu loh. Oh, pas mau bayar tiba-tiba udah ada yang membereskan di kasir gitu. Cuma tinggal forward, dia yang transfer gitu loh. Waktu kemo gue nggak mau dibayarin karena gue ada asuransi kan, gue nggak mau. Jadi gue tidak pernah menagihkan ke dia gitu. Begitu gue udah sembuh, Mas kemarin lo habis berapa? Diurus nggak sama si ini, si A, kata dia. Oh nggak apa, udah selesai semua. Kita kan habis berapa tuh Mas, gitu kayak gitu tuh. Dia nanyanya tuh kayak orang iseng. Kayak orang sih kayak, lu makan di sana berapa sih? Ya mungkin seginian ya Pak yang. Jadi ini gue kasih, gue lebihin jadi hadiah. Gila gue dalam hati gue. Gue ini kan nggak orang baik-baik banget ya gitu dalam hati gue gitu. Itu sahabat lama? Sahabat ya baru-baru aja lah gitu. Memang kebetulan beliau diberkati dengan berkat lebih. Iya. Temen gue yang jauh lebih kaya mungkin ada yang kaya. Tapi kan orang itu kan perhatiannya kan beda-beda gitu ya gitu. Kaget juga gue sampai. Pak nggak usah gue bilang gitu, udah aman, enggak apa-apa, ya udah buat persiapan ini anak Mas Ari kalau sekolah, ya udah terima kasih gue bilang gitu.
mau balikin lagi kan ya berat juga ya. Ya masa ditolak lah, dikasih rezeki. Kasih rezeki gitu. Iya pasti mahal banget dong. Iya mahal pengobatan itu cukup mahal. Tapi ya nggak ada apa-apanya dibandingkan di Singapura katanya ya. Lebih mahal lagi. Jauh lah ya. Lalu bayangin lah ya di sini dokter sekali 650 visitor. Di sana Zoom doang ya 3 juta. Baru ketemu Zoom doang. Zoom doang ya kan. Apalagi tindakan. Di sini dokter masih tergolong murah kan, 600 sampai 900 kalau gue lihat billingnya tuh. Yang mahal kan kamar, terus kemudian perintilannya mahal. Ya puji Tuhan lah. Kerja belasan tahunnya kemarin membuat gue tidak berpikir itu gitu. Ya udah istri gue terus yang bayarin, ATM dikasih, dia terus yang bayar, yang ngurusin pembayarannya. Lu jadi lebih inget Tuhan sekarang, Ap? Ya pastinya lah. Lu tuh aneh-aneh pertanyaan. Kan kadang orang setelah sembuh suka lupa. Ingetnya pas sakit doang. Mudah-mudahan enggak gitu, ya karena gue punya kebiasaannya. At least setiap bangun pagi sama malam doa lah, gue pasti doa. Dan ada beberapa temen gitu yang kebetulan story-nya itu selalu, ada teman gue di Australia namanya Monik. Itu ada teman pendeta juga. Story-nya itu kalau pagi ayat gitu loh. Jadi gue nebeng. Nebeng. Jadi guanya nebeng. Itu bosnya itu juga baik tuh, bosnya siapa? Aduh, perusahaan apa sih yang gede tuh? Bukan Tokopedia, apa di MMX kalau apa, MCAS ya. Itu ngirimin gue tentang cancer, ngirimin gue buku tentang kesembuhan rohani, holistic healing gitu ya. Meskipun ya baru 5 halaman gue taruh nonton lapor Pak lagi. Berat ya baca gituan kan ya, berat ya. Lu tersadar bahwa banyak orang yang sayang sama lu? Iya. Tidak menyangka atau lu tidak menyangka? Ya kan gue bukan tipe bersahabat yang yang romantis ya. Iya. Kayak kita aja bentuk persahabatannya kan ceng-cengan ceng-cengan. Lu gitu. bukan yang ekspresif yang begitulah ya. Yang gitu bukan yang romantis ya. Iya. Tapi muncul teman-teman yang sangat romantis dan sangat menyentuh gue. Apalagi kalau ya terbukti kalau gue berbulan-bulan gak update terus tiba-tiba gue update gitu. Itu kan muncul semua teman-teman katanya netizen centrang biru gitu. Ya, mana aja nih gitu. Ya, kerasa ketulusannya. Gue bisa merasakan ketulusannya. Benar, gue bisa merasakan ketulusannya. Oh mas seneng banget, happy banget ya, ke DM, WA gitu. Nah, gitu. Yang terakhir itu nggak gue beritakan lah, yang gue masuk lagi di rumah sakit 3 minggu itu gue nggak gue munculin, gue ngilang aja gitu. Yang 3 minggu itu usus itu. 3 minggu belum ada yang tahu berarti. Belum ada. Baru sekarang karena orang pada nggak tahu gue di rumah sakit. Gue sengaja diem. Itu pas musimnya Omikron ya. Jadi gue juga nggak ada yang besuk juga. Iya, lagi rame gitu. Lagi rame, susah besoknya. Dia nih yang setia nih nemenin gue main PS di rumah sakit. Tapi ngehe game ini. Main PS tetap nggak mau ngalah loh. Gue udah sakit. Ya mbok ngalah gitu loh ya. Nyeneng-nyenengin gitu lah ya. Nggak ada ngalahnya. Minimal gue menang 3 kali terus main harus sampai 7 kali. Jadi dia 3 terakhir. Gema kejem banget. Dia nginep loh di rumah sakit tuh. Iya, karena dia nggak ada kerjaan juga kan. Enggak, gue tahu dia sayang sama gue. Dia nangis terus kalau musuh gue. Ingat game yang malam-malam gue main di game-nya. Gue bilang, game bawa apa nih game? Kok bau tai kayaknya game? Ternyata lu main gue. Yang ini yang 3 minggu usus itu. Iya, yang gue sempet ngomong, iya. aduh mending gue mati aja itu. Iya. Main game bawa apa nih game? Terus mas mau tak temenin? Gak usah, masa lu nemenin gue ke kamar mandi? Udah trainingnya cuman gue lepas, gue taruh di bawah, gue semprot aja, kasih sabun cair, terus ngebel mbaknya,
ganti celana dalam pakai celana tidur rumah sakit gitu. Iya. Kocak. Kalau diinget ya, semuanya memang akan lucu pada saatnya ya gitu. Iya, setelah dilewati. Setelah dilewati. Pada saat menjalani kan tidak. Oh, ada kalimat ini yang kemarin dicuplik. Kalimat kakak gua yang cancer tuh. Ri, ini tuh berat banget. Tapi bisa. Ini tuh bisa, Ri. Tapi memang berat banget itu. Itu ya terang gua, memang berat banget tapi bisa. Ini bisa tapi berat banget. Dan udah terbukti kan kakak gue tuh survive udah 15 tahun. Buat yang nonton, kalau ada temennya atau saudaranya atau siapapun yang cancer juga, cara yang paling baik menghibur mereka itu apa? Yang pertama itu kesadaran bahwa kita nggak mati. Dengan itu kita akan mencari hiburan-hiburan. Ya. Karena kita juga harus menyadari bahwa keluarga kita itu juga punya kesibukan, ya, teman-teman kita punya kesibukan. Tidak setiap menit lah kita ada di dalam pikiran orang-orang yang kita cintai. Iya, kita harus sadari itu. Iya, dia dong. Mereka harus ngurus anak, ngurus rumah ini, rumah banyak yang diurus. Satu, kemampuan membangkitkan kepercayaan diri kita bahwa kita bisa melewati ini. Kemampuan menghibur diri itu penting. Mencari channel-channel hiburan itu penting. Nah, tapi ya dukungan keluarga itu penting. Penting banget dalam menghadapi cancer tuh. Karena cancer itu sakit yang lama ya penderitaannya gitu. Gua sempet malu kok waktu itu gua ke kemo kelima kan udah terkapar gini di kasur. Dari UGD mau naik ke kamar atas tuh mau kemo kan gua udah nggak bisa bangun gitu. Tiba-tiba di depan lift diri gua gini, Pak, ini temenku Pak. Mau kemo ke 34. Gue langsung loncat dari tempat. Kemo ke 30. Lu 5 aja udah sakit banget. Udah menghancurkan lah ya, udah menghancurkan gitu. Rasanya badan. Guys. Ya, jadi lu malu lu buat meratapi lu malu ini ya 34 gua langsung gue baru. Nah, kok bisa, Mbak? Ya memang bukan limfoma ya, cancer yang lain gitu yang mungkin saya salah. Mungkin obatnya lebih ringan, mungkin. Fresh loh. Kemo 33 kali loh. Lu 5 udah. Gue udah gini. Gue diam ini. Papa ini mah temen gue kenalin mah. Dia mau kemo ke 34. Gue harus loncat dari tempat tidur. Pikiran-pikirannya apa sih selama lu 5 kali kemo? Apa yang terlintas di benak-benak itu? Gue usirin terus nih. Masa kecil. Tapi bukan masa kecil yang indah-indah yang gue hadirkan. Masa remaja yang indah-indah. Penyesalan, begitu ada penyesalan gue tepis. Ada penyesalan, ada kesedihan gue tepis. Ada pertanyaan kepada Tuhan, ada kayak apa? Hujatan gitu ya kepada Tuhan. Langsung gue tepis gitu. Jadi yang sering melintas tuh kayak kapan dia nyanyi lagi gitu loh. Masa kecil yang indah gitu, gue memang harus hidup lebih benar gitu. Kilatan-kilatan kematiannya muncul mungkin nggak sampai 1% lah. Lebih banyak memori-memori indah. Masa kecil ya, memori indah. Malah masa kecil yang banyak muncul. Iya, muncul gue masa kecil. Kenapa? Nggak tahu gue. Jadi sering gue miring ke kiri gitu ya. Ingat deh, gue pulang sekolah gitu, bau matahari, aroma ruang tamu rumah gue di desa dulu. Nggak tahu gue kenapa ya. Dan ternyata secara spiritual itu katanya baik ternyata. Yang kemudian gue ketahui. Iya. Baik karena bikin tenang. Bikin tenang, menenangkan. Yang penting itu kan tenang ya kita menghadapi apapun ya. Tenang. Ya kalau diceritakan detail sih banyak lah ya hal-hal yang mengejutkan yang tiba-tiba siang gitu kan. Gue tiba-tiba bisa menggigil yang bener-bener lompatan demamnya tuh dari enak-enak duduk gini ya tiba-tiba gitu ada juga. Penjelasan ininya apa? Efek obat ya. Jadi gue untuk menaikkan leukosit kan disuntik leukogen di perut selama seminggu disuntik kan sakit disuntik itu.
Dan salah satu efeknya demam. Terus kemudian lemes sekali gitu, kayak gue ke kamar mandi atau ganti celana gue berdiri jatuh gitu, bruak gitu. Yang gitu-gitu kita ada dengan ketawa terus blank. Kan kalau udah minggu kedua kan gue harus bersih, jadi gue tidak diperkenankan keluar kamar oleh kakak gue berdua itu. Jadi gue melakukan kegiatan di kamar kecuali gue ke kamar mandi. Makan pun di kamar kasih meja gitu. Lucu. Gue ngadep tembok makan jadi. Kenapa? Blank udah. Nggak bisa mikir. Iya, ya nurut kayak robot gitu kan. Gue ngadep tembok gitu. Terus kakak gue ini. Ngadepnya keliru gitu. Itu dia ngelawak. Ini kasur gue nih kepala kayak head. Iya. Ini head kasur gue kan gini. Iya. Terus kan meja kecilnya gini. Iya, makanan. Ri makan gitu. Dia masuk kan dari pintu. Oh iya, gue gini. Gue gini tuh ngadep ke kasur. Gue ngadep tembok gini kan. Nunggu makanannya kok nggak ada di depan gue. Terus katanya, salah ngadep. Oh iya. Mungkin lu mau ngelawak. Nggak ngelawak lah, sumpah. Tadi nggak salah. Enggak. Terus yang lucu lagi, ada obat. Insting ngelawak. Ada obat namanya Fusit. Ini obatnya sirup. Tutupnya gini. Terus ada gelas ukurnya. Ya kan, tahu kan gelas ukur yang bening ya. Yang ada grit-gritnya. Kok kayak gini? Tutupnya kan putih ya. Terus gue mau tuang gini. Kok gini ya? Kok nggak ada angkanya? Nih, gini. Kok nggak ada angkanya? Terus kakak gue tuh mau ketawa, mau nangis kesian. Ri, ini gelas ukurnya. Ini tutupnya ya. Itu antara ketawa mau nangis sama sedih. Kok jadi segoblok ini? Padahal waktu narkoba aja nggak goblok gitu ya. Iya. Aduh. Berarti obatnya tuh kuat banget ya. Banget lah. Kuat. Sampai saraf-saraf di otak tuh bikin nggak bekerja ya, maksudnya kasarnya kan. Kayaknya ya ini nggak tahu ya. Ini perdebat, kita nggak tahu secara teknis ya. Tapi yang pasti bego gue, banyak hal yang Iya, lupa. dalam pengobatan kan kasarnya kali ini kan kita bicara lu dalam pengobatan sampai melakukan hal-hal yang konyol gitu. Iya beneran. Aduh. Jadi sekarang lu tuh nggak ada limpanya. Nggak ada. Leukositnya dari mana? Ini obat apa? Imunitas. Iya kan harus ada apa? Hati dan sumsum. Cukup. Tapi ya lebih harus hati-hati. Iya, maksud manusia bisa hidup tanpa limpa. Bisa, tanpa ginjal aja kan bisa. Iya, Tanpa ginjal satu ya Iya, maksudnya. kalau ginjal dua kan ada. Iya. Jadi tanpa limpa pun bisa hidup. Bisa, cuma lebih hati-hati. Karena infeksi-infeksi yang ringan kadang-kadang bisa berakibat fatal gitu. Jadi lu lebih hati-hatinya dalam hal apa sekarang misalnya? Ya, kebersihan makanan, kebersihan pergaulan gitu-gitu. Nah kan kalau manggung kadang-kadang kan nggak selalu bersih lingkungannya. Jadi Jadi gimana? gue harus memastikan diri gue dalam kondisi yang fit. Kalau kayak backstage-nya apa, jadi sekarang lu harus Gue lebih... tetap maskeran terus. Gue tetap maskeran terus. Kecuali nyanyi ya. Iya. Kan nyanyi pun berjarak ya. Ya sedikit-sedikit pasrah lah sama Tuhan gitu. Ada unsur itunya juga. Dan adrenalin ketika bernyanyi bikin lupa kadang-kadang. Iya, tapi gue sangat menahan diri ya sekarang ya gitu. Oh iya, ada satu lagi yang aneh nih. Gue tuh kehilangan rasa. Covid kali, gara-gara Covid. Enggak. Bukan rasa makanan, Rasa apa? Rasa deg-degan mau manggung, senewan. Kemarin itu gue 10 bulan nggak nyanyi, mau manggung di acara sebesar itu. Itu nggak ada deg-degan ya, gue tuh Nggak ada santai. demam panggung? Nggak ada, cuma bengong gitu. Nyanyi aja gitu. Nyanyi. Biasanya? Bos, ya biasanya gue tuh orang yang sangat perfeksionis, orang yang sangat senewan. Takut ada persoalan teknis Iya, apa pokoknya senewan aja. Gue orang yang sangat senewan lah kalau mau manggung untuk pemanasan vokal. Ini gue kayak bengong, santai. Tiba-tiba suruh nyanyi, bos, ya di belakang panggung penonton udah 12.000 istora. Wah, gue kayak bengong gini keluar, tapi bagus gitu untungnya. Aku bilang, ada yang putus kayak saraf gue. Atau mungkin karena lu setelah Dewa nih, Iya, Dewa kemarin loh. itu konser pertama. Iya. Sama Dewa di Surabaya loh, sold out loh. Dan di gue tampilnya ditampilkan dengan sakral gitu, Ari Lasso. Iya, Gini. Udah. Loh kok gak ono rasane ngene sih gue.
Tapi senangnya ada. Merinding. Iya, senangnya masih kerasa. Merinding full. Iya. Waktu nyanyi. Iya, bahagianya ada gitu. Ada. Tapi waktu sebelumnya itu loh. Apa adrenalinnya nggak ada kali, putus kali. Nggak ada yang ditakutin berarti. Iya, gua rasa mungkin karena lu sudah melewati hal terburuk dalam hidup lu. Itu sisi yang berbeda lah menurut gue. Mungkin persoalan persoalan ini udah persoalan kecil udah buat nggak dipikirin lagi udah, ya. Iya. Apa misalnya lu kalau ada mic nggak nyala atau sound ngaco atau itu apa, nggak ada apa-apanya dibandingkan gerak peristaltik yang berhenti. dengan lu muntah-muntah dan mencret di kasur atau lu merasa sakit kemarin, jadi semua persoalan duniawi itu nggak ada apa-apanya. Iya, menjadi ringan-ringan saja ya. Mungkin itu. Jadi kalaupun lu misalnya ada salah-salah atau ada pemain yang salah manggung buat lu, itu hanya sepele. Mungkin juga ya. Pokoknya nggak ada aja rasa-rasa deg-degan gitu, nggak ada. Sampai gue, ini gimana sih ini kok nggak ada perasaan deg-degan nih gue. Tapi rasanya obat ini. Akan kembali kok nanti, gue yakin gue. Nggak, tapi kan yang penting rasa bahagianya masih ada. Ada. Ya itu banget, aja. banget. Yang penting kan itu aja. Tapi sekarang ya itu, sekarang gue menganut sedih jangan terlalu sedih, happy jangan terlalu happy, bahagia jangan terlalu bahagia, karena semuanya bisa dilalui gitu. Setelah peristiwa kemarin, jadi lu santai saja hidup ini gitu. Santai aja lah gitu. Kalau ada kesulitan ya dihadapi. Kalau ada kebahagiaan dinikmati. Jangan terlalu dipuja-puja. Ya dinikmati gitu aja. Berarti secara spiritual juga lu menjadi orang yang lebih baik, lu merasa? Mudah-mudahan. Iya dong ya kan, bener mudah-mudahan. Saking lu aja ketawa, jadinya kayaknya gue nggak serius. Tapi cara gue menyampaikannya juga udah lawak ya. Ya kan, ya kita doakanlah semoga sehat selalu ya. Oh iya, untuk teman-teman yang di luar Indonesia ini kan termasuk tinggi ya kansernya. Tetap semangat lah. Negara kita ini udah cukup bagus pelayanan kesehatannya, gue rasakan. Jadi teman-teman berobat yang serius dan hati yang gembira itu adalah obat tuh, udah bener banget gitu. Jangan sampai bengong, bener. Gue kalau bengong, digitu langsung sama kakak gue. Kalau gue kayak gini gitu ya, di kamar gitu, nggak boleh. Langsung buka YouTube atau apa gitu, atau sepak bola yang lama-lama gitu. Nggak boleh gue. Supaya pikiran lu tetap ini ya. Iya, nggak boleh bengong itu katanya, kalau selama sakit itu nggak boleh kayak. Nggak boleh. Takutnya kebawa ke ini kali ya, ke fisik itu, ya. Ya bahaya ya kalau berhubungan juga dengan apa ya, spiritual mungkin ya. Kekosongan itu kan bahaya ya. Terima kasih lo lapor Pak berarti ya. Terima kasih juga itu lapor Pak, lumayan tuh kegaringannya itu. Wendy sih yang the best sih menurut gue ya. Ada caranya untuk menghindari nggak? Hidup sehat itu udah pasti. Iya kan, maksudnya orang pasti kan takut. Gimana supaya tidak terhindar? Tadi kan gue bilang, dokternya bilang nggak ada hubungannya. Iya, nggak ada hubungannya dengan kebiasaan. Jadi mungkin ada yang takutnya kan, ada yang bertanya, gimana gue supaya terhindar dari itu? Nggak bisa jawab gue. Jadi cancer lu tuh bukan karena lu suka minum, bukan karena begadang, bukan karena gaya hidup yang ini kemarin itu. Dulu tahun dulu. Iya, bukan karena narkoba, cancer. Kecelakaan, murni kecelakaan gen aja gitu. Yang mungkin memang gen itu sudah ada dalam darah gua ya. Karena setiap orang itu kan sebenarnya punya cancer, cuman dia muncul atau tidak gitu kan. Jadi ya untuk teman-teman semua ya, at least bergayalah hidup sehat, istirahat cukup, jangan stres. Sehingga ketika hal-hal ini terjadi ya anggap aja sebagai sebuah proses hidup. Yang nggak enak itu kan ketika kita melakukan hal-hal berlebihan, misalkan mohon maaf nih, merokok 5 bungkus sehari itu jatuh, terus kemudian kena penyakit itu kan bener, ya tahu gitu gua kemarin nggak gini ya gitu loh. Nah, ya kan. Lu ada nggak perasaan seperti itu yang menyesali bahwa enggak. Gue bukan tipe orang-orang yang gitu. Gue sih tipe orang yang menghadapi ini dengan rencananya langkah tegap gitu. Rencananya. Tapi ya terseok-seok.
Jadi pengobatan lu ini bakal diperiksa lagi berapa bulan sekali? Nanti bulan Juli Periksa. Yang diperiksa apa? PET scan. Apakah masih ada atau enggak gitu? Iya, masih ada nggak sel kanker itu. Kemudian Januari, 6 bulan kemudian. kemudian 1 tahun kemudian dan 5 tahun kemudian. Oh, ininya jedanya seperti itu ya. 6, 1, 5 Buat meriksa takutnya ada lagi ya. muncul. Mudah-mudahan nggak ada. Saya minta doa semua teman-teman dan semua teman-teman yang sedang fight against cancer, mudah-mudahan bisa melewati, bisa diangkat kansernya dari tubuhnya. Kuat, harus kuat. Banyak sekarang gue yang komen-komen tuh yang sakitnya sama, ternyata banyak. Oh, dan banyak yang termotivasi juga karena kayaknya gue kok hebat melewatinya, padahal ya berat. Semua gue yakin berat lah. jadi bukannya dibilang enggak berat, memang berat, tapi bakal bisa dilewati. Bisa dilewati, bisa, tapi Berat. itu aja ya. Omong kosong kalau nggak berat lah. Omong kosong. Omong kosong. Lu pun yang merasa bakal kuat tetap aja tumbang. Ya, semoga bermanfaat lah obrolannya ya, dan semoga ada menjelaskan semuanya. Iya. Pertanyaan teman-teman semua tentang apa yang gue lalui selama 6-7 bulan terakhir. Karena kan banyak yang bertanya kan apa yang terjadi pada Ari Lasso. Kok tiba-tiba bisa keluyuran ke baju ke Singapura gitu? Iya. Manggung gitu. Iya kan, apakah padahal lu nggak ada limpahnya. Ngapain itu 7 bulan nih? Belum ada dimanapun kan gitu. Ya kita rambutnya nanti. Gimana? Gue mau tanya nih. Cocok nggak gue rambut gini? Ternyata cocok ya. Terlihat lebih muda dikit. Gue ngeliat gue gondrong kemarin jadi aneh. Kayak helm. Tapi ini dicat. Iyalah rambutnya udah putih semua. Dipanggil kayak luwak gua sama gue. Mendingan putih Abu-abu. gampang dicat. Kalau habis susah. Kenapa? Kalau tipis kayak gue gini susah ditolongnya. Iya ya. Mending uban, gampang Iya dicat. betul. Kalau uban tuh biasanya rambut tebal dan tidak rontok. Betul. Iya. Kalau rambut tipis ini kayak rambutnya piu. Iya. Mudah rontok. Nanti kayak itu. Ya gitu, makin tipis makin tipis. Tapi bisa lah nanti minta berobat sama dokter Tompi atau Anang ke Turki itu. Ngeri. Apa namanya? Ngeri ya. Ngeri ya. Pasti pakai jarum dong. Kulit ditempelkan ya. Iya. Ngambil kan itu diambil kan rambut kita dari Sakit sini. loh itu. Ditanam Itu gitu kan. Judika juga tuh lagi. Gitu. Oh, dia juga begitu. Makanya topian kan dia sekarang. Oh, karena kelihatan titik-titiknya. Lu masih udah menerima job-job TV? Yang Itu juri-juri gitu. baru satu. Untuk sementara mohon maaf. Udah ada tawaran. Oh, terus lu Tapi tolak? dia tolak karena itu kerja berat ya lah. Duduk dari siang sampai tengah malam subuh gitu. Jadi lu tuh menghindari dulu yang menguras fisik ya? Karena manggung pun cuma 6 lagu. Karena gue tahu fisik gue belum 100% kembali. Ada kata dokter, ada ini nggak? Kira-kira berapa bulan atau berapa tahun lu bisa pulih? Tergantung guanya. Oh. Tergantung se-fight apa guanya gitu. Jadi lu sendiri yang merasakan. Maksudnya gue juga harus mengusahakan itu. Jadi tidak ada patokan bahwa dalam 6 bulan lu pasti akan recover. Nah, kalau dalam 6 bulan ini tidak ngapa-ngapain cuman di kasur gini aja juga nggak recover pasti gitu. Tapi kalau dalam 6 bulan itu digenjot terus ya tumbang. Usaha lu apa supaya Ya gue kembali inilah selain makan sehat itu? pilates. Terus juga gerak tubuh, gue push up udah bisa. Ini otot udah mulai keluar lagi nih. Udah ada mulai otot tiap pagi. Ya, alhamdulillah pokoknya kita doakan sekali lagi supaya Ari Lasso tetap sehat ya. Amin. Dan biar manggungnya lebih lama dari 6 lagu kan. Iya, ya nanti 2 bulan lagi udah bisa lah. Udah bisa sejam. Udah bisa. Kalau 6 lagu gitu korting berarti ya harganya? Enggak. Kan tetap sehari kerja. Kurang ajar pertanyaan lu. Loh, kan orang takutnya nanya kan. Wah, Ari Lasso sekarang 6 lagu. Wah, berarti dipotong 40% dong. Jadi buat yang teman-teman memahami kok. iya, nggak takutnya ada yang merasa
Oh sekarang 6 lagu berarti harga bisa dipotong? Enggak. Karena bayar yang lain ya penuh semua tetap bayar. Iya, player, pemain band kru. tetap. Bayar kru tetap, Iya. engineer tetap. Takutnya nanti ada yang nanya yang lagi nonton. Harga minyak goreng juga tetap. Iya. Jadi harga sama, tapi maksimal 6 lagu. 6-7 lagu lah. Si Gema ketawa. Ya pokoknya itu. Takutnya kan ada yang ini merasa apa? Nggak adil lah Iya, ya. kok 6 lagu tapi harga sama kayak manggung sejam gitu. Enggak lah, enggak. Ya kalau misalkan orang merasa begitu ya itu boleh juga merasa begitu dan tidak memakai boleh juga. Ya, pokoknya mah Bebas lah. ya kan iya bener pemain bandnya kan mau 6 lagu mau 20 lagu tetap dibayar sama. Full, iya. Krunya juga dibayar full. Sewa mobil ya sama semua. Bajunya harganya sama juga. Jadi mohon dimengerti ya IO memang kondisi fisiknya Belum bisa. Tapi teman-teman menyadari. mendingan 6 lagu daripada Kadang-kadang kemarin cuma di situ 2 lagu juga nggak apa-apa, Mas. karena Beneran. mereka takut lu kenapa-napa ya. Iya, daripada gue kenapa-napa di panggung. Lebih repot mereka. Yang penting lu mau nerima tawaran manggung aja udah syukur. Udah ya. syukur, bener. Bener loh. Iya. Terima kasih pokoknya semuanya ya. Dukungan teman-teman, saya merasakan ketulusannya. Terima kasih.